Ayo Bu Ahmad, Bu Haji, silakan duduk juga biar kita bisa langsung makan. Aduh, pinggang saya. Astaga, kalau emas saya untung aja nggak putus. Bu Aha, ini maksudnya apa ya? Ibu sengaja mau mencelakai kita berempat apa gimana, ha? Bu Ahmad, aduh maaf ya, saya nggak tahu kalau kursinya bisa kayak gitu. Punya kursi kok ringkihnya kayak kerupuk disiram air. Sengaja beli barang rejekan ya, demi kelihatan kaya. Aduh, itu baju sutra saya jadi kotor. Permisi, paket atas nama Bu Haha. COD ya Bu, totalnya Rp120.000. Sini sindolannya, saya periksa dulu. Jangan sampai saya beli kucing dalam karung. Tuh kan, saya bilang apa? Ini gimana sih kerjanya? Barang hancur lebur begini kok dikasih ke saya. Mas ini mau nipu saya ya? Loh, itu tadi jatuhnya pas di tangan Bu Haha sendiri. Jangan suka membalikan fakta ya. Ya kan tetap aja ibu yang salah. Udah, sekarang bayar paketnya. Saya nggak mau tahu. Sejak awal emang barangnya rusak. Saya nggak mau tahu, bawa balik ini barang. Saya nggak akan bayar Rp1 pun. Sana pergi, bikin pusing aja. Ya udah sini paketnya, biar saya return. Ya nggak bisa lah, ini kan udah rusak. Biar paketnya di sini aja. Kamu pergi sana. Kalau emang nggak mau bayar, saya bawa paketnya. Permisi, paket. COD paket besar dari Dapurpedia. Sore Bu, ini paket set alat dapur eksklusifnya. Totalnya Rp550.000 ya Bu. Mohon disiapkan uang pasnya. Ya ampun, Mas, ini gimana sih bawa barangnya? Pasti di dalam udah penyok dan hancur ya semuanya nih pancinya nih. Loh Bu, itu kan tadi Bu sendiri yang langsung lepas tangan pas saya kasih. Saya megangnya udah bener kok tadi Bu. Oh, jadi Masnya mau nyalin saya sekarang? Bukan nyalain Bu, tapi emang Ibu yang jatuhin. Saya ini konsumen ya. Konsumen adalah raja. Makanya barang mahal saya jadi rusak di dalam. Mau saya laporin ke kantor kamu? Tolong jangan lapor ke kantor ya Bu. Kalau akun saya kena suspend atau bintang 1, saya bisa dipecat bulan ini. Anak istri saya mau makan apa Bu? Kalau kamu nggak mau saya laporin dan kasih bintang 1, ya udah, Mas bawa pulang lagi aja nih barang cacatnya ini. Tapi Bu, Urus returnnya sana ke penjualnya. Saya nggak mau keluar sepeser pun untuk barang yang udah hancur begini. Paketnya di sini aja ya. Nanti saya yang bilang ke penjualnya kalau paketnya ini rusak dan saya nggak mau bayar. Sana pergi. iya Bu, maaf ya Bu, permisi. Sukses besar, alat masak impor tebal mewah begini dibilang rusak. Kurirnya aja yang penakut dan bodoh. Digertak dikit langsung ciut. Malam ini saya bisa masak enak pakai barang gratisan lagi. Mantap betul. Syududududu, senangnya punya panci mahal, gak lengket, tebal, gratis pula. Emang untung besar saya kemarin model kertas kurir bodoh itu doang. Kok bunyinya aneh begini ya? Kayak suara ban bocor. Perasaan airnya belum mendidih. Masa udah bunyi sih? Aduh, astaga, ini bau apa sih? Bau bangkai campur bau bakar. Aduh, mata saya perih banget lagi. Kok begini? Ini kan baru semenit di atas kompor. Daging saya gosong total sampai jadi arang begini. Panci mahal kok langsung rusak seketika sih. Ini mah bukan alat masak. Ini mah pembawa sial.
Suara apa sih malam-malam begini? Ganggu tidur aja. Tikus ya? Loh. Itu lemari kenapa jalannya miring-miring begitu? Berhenti. Jangan lupa kemari. Tolong saya nggak bisa napas. Ini lemarinya kenapa jadi kesurupan begini sih? Aduh, hidung saya kemasukan cairan dalam. Aduh, tolong. Panci gosong, lemari roboh, hutan lindung apa gimana sih rumah saya sekarang? Nggak beres semua nih. Mending saya nenangin diri di sini. Untung kursi rotan ini aman-aman aja dari kemarin. Nah begini dong. Kursi mahal emang beda. Duduk santai sambil nikmatin angin siang biar stres saya hilang. Ya Tuhan, apa itu? Kok kamu yang? Kamu ngapain di sana? Bu Haha, maaf ya, saya lagi asik makan cemilan sambil nyantai nih. Adem Bu di atas pohon. Nih, saya jualan basreng dan keripik kaca. Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya Bu. Saya nggak ada uang. Kamu juga jangan naik ke pohon saya ya. Sana pergi. Dia pelit banget sih. Ganggu aja. Aduh, pinggang saya mau patah ini. Encok saya kabu ini mah. Aduh, sakit banget. Ini kenapa sih? Barang-barang baru kenapa pada berubah jadi reot begini pas saya pakai? Silakan masuk. Ibu-ibu duduk dulu ya. Ayo duduk. Jangan sungkan, ini saya masak soto ayam spesial. Mari nikmatin selagi hangat. Duduk di kursi panjang gitu aja ya. Muat kok buat berempat. Aduh, siang ini panas banget ya. Untung ruang makan Bu Haha agak adem, tapi kursi kayaknya lumayan juga ya. Kelihatan kokoh kayak furniture di rumah elit tempat sepupu saya. Tunggu deh, ini kan kursi panjang yang kemarin sore diantar sama kurir paket itu kan Bu Haha? Iya Bu Fitri. Ini yang kurirnya sempat mukanya ditekuk pas pulang ya? Kok bisa langsung dipakai begini? Emangnya udah lunas ya Bu? Biasalah, urusan paket mah udah beres. Ayo Bu Ahmad, Bu Haji, silakan duduk juga biar kita bisa langsung makan. Aduh, pinggang saya. Astaga, kalung emas saya untung aja nggak putus. Bu Haha, ini maksudnya apa ya? Ibu sengaja mau mencelakai kita berempat apa gimana, ha? Bu Ahmad, aduh maaf ya, saya nggak tahu kalau kursinya bisa kayak gitu. Punya kursi kok ringkihnya kayak kerupuk disiram air. Sengaja beli barang rejekan ya, demi kelihatan kaya. Aduh, itu baju sutra saya jadi kotor kena lantai. Kalau emang gak mampu beli kursi yang beneran bagus, gak usah sosokan ngundang orang makan-makan di rumah deh. Iya, saya minta maaf ya Bu Ati. Tuh kan benar kata saya. Ini kursi yang kemarin bermasalah sama kurir itu. Enggak kok Bu Fitri. Bu Fitri kok ngomongnya gitu? Jangan-jangan ini barang rusak yang dipaksa simpen ya? Ayo, kok bisa langsung patah begini sih? Aneh banget. Astagfirullahaladzim, udah jangan ribut. Segala sesuatu itu emang harus ada berkahnya Bu Haha. Mana ada berkahnya Bu Haji? Ini pinggang saya malah sakit. Ada kok Bu Fitri, kalau dicari. Bu Haha, saya waktu di Mekah dan Madinah kemarin duduk di kursi mana aja, kokoh-kokoh aja tuh karena belinya pakai uang yang jelas dan halal. Gak tahu deh kalau kursi yang ini kok sampai bawa sial begini buat yang diduduki. Gak bisa dibiarin. Ini rumah saya bisa-bisa roboh kalau barang-barang setelan kutukan ini masih di dalam. Saya jual murah aja semuanya lewat Facebook. Yang penting hilang dari mata saya.
Nah, harga segini mah pasti langsung disamber orang. Panci keramik saya taruh harga 20.000 juga nggak apa-apa. Yang penting ada yang ngambil. Halo kak, lemarinya masih ada nggak ya? Saya minat nih kak, sore ini saya langsung meluncur ke lokasi. Alhamdulillah ada yang mau. Aduh, maaf deh, nggak jadi deh kak. Tiba-tiba ban motor saya bocor dua-duanya, nggak bisa jalan ke sana nih. Duh, kok bisa barengan sih bocornya? Maaf ya, batal beli pancinya. Ini mendadak dompet saya hilang tak kemana, padahal baru aja saya pegang. Astaga, kenapa semuanya mendadak batal pas mau ke rumah saya? Nggak ada satupun yang jadi datang. Ini barang-barang emang sengaja mau ngurung saya apa gimana sih? Ibu-ibu, selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ibu-ibu, ada yang lagi butuh lemari pakaian nggak? Atau kursi santai gitu? Di rumah saya ada yang masih kelihatan bagus banget. Saya jual murah banget deh. Buat ibu-ibu mah, saya kasih diskon setengah harga dari toko. Gimana? Hah? Jual lemari? Ini ogah banget Bu Aha. Nanti yang ada saya ikutan ketularan apes lagi. Aduh, bener banget kata Bu Ahmad. Maaf aja ya Bu Aha. Level saya ini kalau beli barang rumah tangga ya di toko furnitur langganan artis, bukan barang bekas yang nggak jelas itu asal usulnya dari mana. Betul itu Bu Haha. Di dalam pengajian tadi kan Ustadz baru aja menjelaskan kalau kita mau berniaga itu barangnya harus bersih, membawa ketenangan dan berkah. Tapi Bu, barang saya bagus-bagus kok. Kalau barang di rumah ibu bikin sial terus dan bikin orang celaka, mending Bu Haha banyak-banyak istighfar deh. Jangan-jangan ada cara yang salah pas ibu dapetin barang-barang itu dulu. Hukum tabur tuai itu nyata loh Bu. Kenapa jadi begini sih hidup saya? Uang di dompet utuh, tapi rumah rasanya kayak neraka kecil. Mau masak, panci gosong. Mau tidur, lemarinya roboh. Mau duduk santai, kursinya malah bikin pinggang mau patah. Apa ini semua karena kutukan dari kurir-kurir yang sering saya bohongi ya? Mereka kerja kepanasan, kehujanan, bawa barang berat, tapi pas sampai sini malah saya bentak-bentak. Saya tuduh barangnya rusak padahal mulus. Ya Tuhan, saya jahat banget ya. Kesenangan saya cuma sebentar, tapi sialnya nggak habis-habis. Saya harus gimana sekarang? Permisi, selamat sore Bu. Ini ada paket COD lagi atas nama Ibu Haha. Totalnya 300.000 rupiah. Tolong ya Bu, kali ini tolong jangan dibanting lagi barangnya. Tolong jangan dibilang rusak. Gaji saya bulan ini udah dipotong habis buat ganti rugi set alat dapur yang Ibu return tempo hari. Anak saya di rumah butuh beli susu Bu. Kalau dipotong lagi, saya nggak tahu harus kasih makan apa keluarga saya. Mas, maafkan saya, Mas. Tolong maafkan saya. Selama ini saya bohong, saya licik. Barang-barang yang Mas kirim kemarin itu nggak ada yang rusak sama sekali. Semuanya mulus. Saya cuma pelit, saya cuma sengaja marah-marah biar dapat barang gratisan. Maafkan saya, sudah bikin gaji Mas dipotong. Maafkan saya, Mas. Tuh kan bener dugaan saya selama ini. Firasat saya sebagai pemilik warung nggak pernah meleset. Ternyata selama ini isi rumah mewah bah itu hasil tipu kurir-kurir malang. Modus loh ternyata. Ya ampun Bu Aha, tega-teganya nyari keuntungan dari keringat orang kecil yang nyari nafkah halal. Bikin malu nama kampung aja. Kalau tetangga sebelah tahu gimana? Mau tahu? Amit-amit cabang baik, gaya elit, bayar COD sulit.
Astagfirullahaladzim, pantesan aja ya Bu Haha. Dari kemarin barang di rumah ibu bawa malapetaka terus. Duduk di kursi patah, lemari roboh. Itu namanya azab kontan dari Allah. Karena ibu sudah menjolimi hak orang lain. Permisi Mas Kurir, maaf mengganggu waktu istirahatnya sebentar. Iya Bu Haha, ada apa ya Bu? Ada paket yang salah lagi? Enggak Mas, saya kesini mau ngembaliin hak Mas. Ini maksudnya apa Bu? Ini uang pengganti untuk paket bedak yang dulu saya klaim rusak, ditambah sedikit uang ganti rugi atas kesulitan yang sudah saya perbuat. Saya benar-benar minta maaf ya Mas, tolong maafin saya. Ya ampun Bu, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu. Jujur waktu itu saya sempat pusing potong gaji, tapi karena ibu udah berniat baik begini dari lubuk hati yang paling dalam, udah saya maafkan kok sejak lama Bu. Semoga rezeki ibu juga makin lancar dan berkah ya. Nah, kalau begini kan adem melihatnya Bu Haha. Ternyata Bu Haha beneran sudah berubah total ya. Salut saya. Gak semua orang punya keberanian buat mengakui kesalahan dan minta maaf langsung kayak gini. Alhamdulillah, semuanya bisa kembali normal. Orang-orang juga maafin saya. Rasanya tenang banget. Ternyata hidup jujur itu jauh lebih indah dan bikin hati damai. Keuntungan dari hasil nipu dan bohong itu nggak ada gunanya. Cuma ngasih kesenangan sedetik, tapi setelah itu bikin hidup berantakan. Sekarang saya nggak perlu takut kena azab lagi, karena berkah yang sebenarnya itu ada di dalam kejujuran.